Memberi adalah gerakan jiwa yang menyatukan kesadaran diri dengan aliran kehidupan yang lebih luas. Saat seseorang melepaskan sesuatu dengan ketulusan, energi yang dihasilkan tidak hanya memengaruhi penerima, tetapi juga membentuk keseimbangan batin pemberi. Kesadaran atas niat dan tindakan memungkinkan jiwa mengamati bagaimana setiap pemberian membentuk harmoni dan menilai dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Prinsip spiritual menegaskan bahwa memberi adalah komunikasi dengan alam semesta yang melampaui hal-hal yang terlihat, sehingga setiap keputusan untuk memberi memiliki konsekuensi halus namun nyata. Keselarasan muncul ketika memberi dilakukan dengan pemahaman yang sadar. Memberi tanpa mengharapkan balasan membawa perasaan lega dan ketenangan dalam diri. Energi positif yang mengalir dari tindakan tulus ini dirasakan melalui peningkatan empati, rasa syukur, dan kedamaian batin yang mendalam. Berpikir secara sadar memungkinkan seseorang menilai niatnya apakah murni atau dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Kesadaran ini memastikan tindakan memberi tetap selaras dengan prinsip keseimbangan spiritual. Dalam praktiknya, individu dapat mengamati reaksi tubuh dan pikiran setelah memberi, apakah muncul ketenangan atau kegelisahan, dan menyadari pola energi yang timbul. Ketidakseimbangan muncul saat memberi dilakukan dengan pamrih atau tanpa refleksi. Energi menjadi terhenti, menimbulkan rasa terbebani atau kecewa ketika balasan tidak sesuai harapan. Dengan logika sadar, individu dapat mengamati perasaan ini dan memahami bahwa ketidakselarasan berasal dari niat yang belum murni. Prinsip spiritual menekankan bahwa hanya tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat mengalir bebas, membentuk gelombang kebaikan yang harmonis, dan memperkuat hubungan dengan dunia di sekitarnya. Pemikiran kritis membantu menganalisis pola hubungan sosial dan dampak yang timbul, sehingga memberi tidak lagi sekadar emosional, tetapi juga terkontrol oleh kesadaran. Memberi yang selaras menandai pertumbuhan kesadaran. Keputusan untuk melepaskan sesuatu dengan niat baik membuka ruang bagi energi kebaikan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Logika berpikir sadar membantu mengidentifikasi efek jangka panjang dari setiap tindakan, memungkinkan individu menyadari bagaimana energi yang dilepaskan kembali dalam bentuk berbeda, kadang berupa kemudahan, peluang, inspirasi, atau pelajaran hidup bagi diri sendiri maupun orang lain. Memberi bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi sarana memahami keterhubungan semua makhluk. Kesadaran ini menumbuhkan kemampuan untuk melihat sebab dan akibat spiritual dari tindakan, menghubungkan pengalaman pribadi dengan prinsip universal yang lebih luas. Pertanyaan reflektif menjadi alat penting untuk menilai keselarasan spiritual dan logika berpikir. Bagaimana perasaanmu setelah memberi? Apakah ada ketenangan atau rasa terbebani? Apakah tindakan yang dilakukan berasal dari niat murni atau dari keinginan untuk dihargai? Apakah kamu menyadari bahwa energi positif yang dilepaskan akan kembali dalam bentuk yang mungkin berbeda dari yang diharapkan? Seberapa konsisten kamu memperhatikan pola ini dalam keseharian? Pertanyaan ini mendorong introspeksi mendalam dan menumbuhkan kesadaran akan hubungan antara niat, tindakan, dan hasil yang muncul dari aliran energi spiritual. Dengan refleksi rutin, seseorang dapat menyelaraskan niat dengan tindakan dan memperkuat kemampuan berpikir sadar. Memberi dengan kesadaran spiritual mengintegrasikan pemikiran logis dan intuisi batin. Energi yang dilepaskan melalui niat tulus memperkuat kemampuan memahami konsekuensi tindakan dan melihat dampak yang lebih luas.
Prinsip spiritual menunjukkan bahwa memberi bukan hanya soal materi atau kata-kata, tetapi menyelaraskan diri dengan aliran universal. Dengan berpikir secara sadar, setiap tindakan memberi menegaskan kesadaran diri, sekaligus memperkuat keseimbangan antara memberi dan menerima. Proses ini mengajarkan bahwa refleksi, observasi, dan evaluasi adalah bagian dari memberi yang benar. Indikator lain dari memberi yang selaras terlihat dari kemampuan mengamati hasil tanpa keterikatan pada balasan. Energi yang dilepaskan melalui tindakan sadar akan kembali dalam berbagai bentuk yang berbeda dari harapan awal. Pemikiran kritis dan refleksi membantu memahami pola ini, memperkuat kesadaran bahwa memberi adalah bagian dari sistem alami yang menjaga keseimbangan. Kesadaran akan prinsip ini memungkinkan setiap individu memberi dengan ketulusan, sekaligus menilai dampak tindakan secara objektif. Mengamati pola energi ini secara sadar memperkuat pengertian tentang hubungan sebab akibat yang lebih luas di dunia spiritual. Ketika memberi dijalankan dengan pemahaman spiritual dan logika sadar, setiap niat menanamkan kebaikan dalam jaringan kehidupan yang lebih luas. Energi yang dilepaskan menguatkan hubungan dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Memberi menjadi sarana ekspresi kesadaran, memungkinkan jiwa hadir penuh dalam setiap interaksi. Tanda ketepatan dalam memberi dapat dirasakan melalui ketenangan batin, kepuasan, dan rasa lega yang muncul sebagai konsekuensi alami dari tindakan yang selaras dengan prinsip spiritual. Energi yang terukur secara sadar juga menumbuhkan kemampuan menilai kualitas hubungan dan aliran interaksi sosial secara holistik. Memahami prinsip memberi dan menerima secara sadar membantu membentuk siklus kebaikan yang terus bergerak. Setiap keputusan yang diambil dengan niat murni membawa efek nyata bagi diri sendiri dan orang lain sekaligus menjaga keseimbangan yang mendasar. Energi yang mengalir melalui tindakan sadar dan tulus memperkuat kesadaran atas tanggung jawab pribadi, memperluas empati, dan menegaskan hubungan harmonis antara individu, lingkungan, dan aliran kehidupan yang lebih besar. Memberi adalah ekspresi logika yang berpadu dengan spiritualitas, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh selalu meninggalkan jejak positif yang melintasi ruang dan waktu. Dengan pemahaman ini, setiap individu dapat menilai dan menyesuaikan tindakan sehari-hari sehingga memberi menjadi praktik yang selaras dengan prinsip kehidupan dan energi alam semesta. Selain itu, memberi dengan kesadaran spiritual menuntun pada pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi energi yang lebih luas daripada yang tampak secara fisik. Saat seseorang melepaskan dengan niat tulus, energi tersebut menyebar tidak hanya ke penerima, tetapi juga kembali membentuk karakter dan kesadaran diri sendiri. Dengan berpikir secara sadar, individu dapat mengamati bagaimana energi ini memengaruhi keputusan sehari-hari, pola interaksi, dan kemampuan menilai situasi dengan lebih bijak. Pemahaman ini menegaskan bahwa memberi adalah tindakan yang menyatukan kesadaran, logika, dan intuisi spiritual dalam satu gerakan. Refleksi terhadap pengalaman memberi memperlihatkan pola yang sering diabaikan ketika tindakan dilakukan tanpa kesadaran. Misalnya, memberi dengan pamrih dapat menimbulkan ketegangan, rasa kecewa, atau kelelahan emosional. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan dengan hati dan pikiran yang sadar memperkuat kemampuan menahan diri, menilai situasi dengan objektif, dan menyesuaikan energi agar tetap harmonis. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk menguji niat, memahami efek yang timbul, dan menyesuaikan tindakan berikutnya.
agar tetap selaras dengan aliran kebaikan alam semesta. Pertanyaan reflektif tambahan membantu memperdalam kesadaran spiritual dan logika berpikir. Bagaimana tindakan memberi memengaruhi energi tubuh dan pikiranmu? Apakah pola interaksi dengan orang lain menjadi lebih positif setelah memberi dengan sadar? Apakah setiap tindakan menciptakan keseimbangan atau justru ketegangan? Pertanyaan semacam ini mendorong introspeksi berkelanjutan, memungkinkan setiap individu menyadari hubungan antara niat, tindakan, dan hasil yang muncul, sekaligus memperkuat kemampuan berpikir kritis dalam konteks spiritual. Selain itu, memberi yang dilakukan dengan kesadaran memungkinkan individu memahami bahwa aliran energi tidak terbatas pada satu tindakan tunggal. Setiap niat tulus akan membentuk gelombang yang memengaruhi situasi lain, baik dalam hubungan sosial maupun pengalaman pribadi. Pemikiran sadar memungkinkan seseorang memperkirakan dampak potensial, menyesuaikan niat, dan memastikan tindakan memberi tetap berada dalam prinsip keseimbangan alam semesta. Dengan cara ini, memberi menjadi praktik yang tidak hanya emosional, tetapi juga terukur dan bijaksana. Memperluas kesadaran ini membawa pemahaman baru bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari siklus energi yang saling memengaruhi. Memberi yang dilakukan dengan logika dan kesadaran spiritual menguatkan jaringan hubungan sosial dan mengasah kemampuan untuk menilai timbal balik secara lebih mendalam. Energi yang dilepaskan melalui niat tulus menjadi katalisator pertumbuhan pribadi, memperkuat empati, ketenangan batin, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan aliran kehidupan. Dengan memahami pola ini, setiap individu dapat membuat keputusan memberi yang lebih sadar dan harmonis. Namun, di balik setiap tindakan memberi, masih ada lapisan energi halus yang jarang disadari. Ada aliran yang tidak terlihat, pola yang tersembunyi, dan dampak yang muncul di saat yang tak terduga. Jika kamu menelusuri jejak energi ini lebih dalam, ada rahasia yang menunggu. Untuk ditemukan cara aliran memberi membentuk tidak hanya dunia luar, tetapi juga transformasi batin yang bisa mengubah pandanganmu tentang kehidupan. Apa yang akan kamu temukan ketika mulai menelusuri gelombang energi ini secara temukan? Lebih dalam, bagaimana setiap niat tulus membentuk aliran energi yang mengubah hidupmu. Rasakan bagaimana setiap tindakan memberi membawa energi yang tak terlihat namun nyata, mengubah aliran hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Telusuri lebih dalam narasi tentang memberi dan menerima. Perhatikan setiap jejak energi yang muncul, dan biarkan dirimu menyadari dampak yang sering tersembunyi. Apa arti memberi bila yang dilepaskan tidak benar-benar berarti? Pertanyaan ini mungkin terdengar tajam, tetapi justru disitulah kunci untuk memahami hakikat memberi. Tidak semua yang kita keluarkan dari genggaman layak disebut pemberian. Ada yang sekadar formalitas, ada pula yang dilepaskan hanya karena tidak lagi berguna. Memberi dalam arti spiritual bukan soal mengalihkan sisa, melainkan berani melepaskan sesuatu yang masih kita rasakan nilainya. Uang yang masih kita butuhkan, benda yang masih kita pakai, tenaga yang seharusnya bisa kita simpan. Di titik itulah memberi menjadi ujian yang nyata. Ada orang yang mampu mengorbankan jam tidurnya untuk merawat yang sakit. Ada pula yang berani mengeluarkan harta terbaiknya ketika orang lain sangat membutuhkan. Semua itu bukan tindakan sepele. Ada rasa sakit yang menyertai,
Ada rasa takut yang muncul, ada pertanyaan yang berkecamuk. Tetapi di dalam pergulatan itu, lahir sebuah kesadaran yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Memberi bukanlah hanya soal apa yang berpindah dari tangan kita, melainkan juga tentang apa yang tumbuh di dalam hati setelah keberanian itu dijalankan. Kita sering bertanya, apakah memberi selalu akan kembali? Sudut pandang spiritual mengajarkan bahwa memberi bukanlah transaksi cepat. Hasilnya tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama. Bisa jadi seseorang yang memberi tenaga akan menerima ketenangan jiwa. Bisa jadi orang yang melepaskan uang akan menerima kelapangan hati. Bentuknya bisa bergeser, jalannya bisa berbeda, tetapi hakikatnya tetap sama. Tidak ada yang hilang sia-sia ketika dilepas dengan kesadaran. Apa yang keluar selalu membuka ruang untuk sesuatu yang lain masuk. Tetapi tidak mudah sampai ke tahap ini. Ada benturan di dalam diri, antara rasa ingin mempertahankan dengan dorongan untuk melepaskan. Disinilah logika sering berlawanan dengan keyakinan. Pikiran mengatakan simpanlah, siapa tahu nanti kau kekurangan. Namun sisi lain dari jiwa mengingatkan, bila engkau terus menggenggam, bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa datang? Memberi bukan hanya menyalurkan, tetapi juga menantang logika yang sering membatasi langkah kita. Dan ketika kita berani melampauinya, kita menemukan sisi terdalam dari kebebasan. Pernahkah kau melihat seseorang yang rela menghabiskan tenaga untuk sebuah tujuan mulia tanpa berharap imbalan? Mungkin ia tampak letih, mungkin pula tidak semua orang menghargainya. Tetapi ada cahaya yang berbeda di wajahnya, cahaya yang hanya muncul dari mereka yang benar-benar ikhlas. Inilah yang membedakan memberi sebagai konsep spiritual dari sekadar tindakan sosial. Ia bukan pencitraan, bukan kewajiban, melainkan pengabdian yang keluar dari kedalaman hati. Semakin besar yang dilepaskan, semakin besar pula ruang batin yang terbuka. Namun kita juga perlu jujur, memberi yang sejati selalu menuntut harga. Kadang harga itu berupa waktu yang seharusnya kita gunakan untuk diri sendiri. Kadang berupa kenyamanan yang harus ditinggalkan. Bahkan ada saatnya memberi menuntut kita untuk kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Pertanyaannya, sanggupkah kita menerima kenyataan bahwa kehilangan itu bagian dari jalan yang lebih besar? Inilah dimensi spiritual yang tidak bisa dipahami dengan logika semata. Memberi mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pintu bagi sesuatu yang lebih luas. Ada orang yang takut bahwa dengan memberi, dirinya akan habis. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Seseorang yang memberi dengan tulus tidak pernah benar-benar kehilangan. Yang ia lepaskan berubah menjadi kekuatan yang menyusunnya kembali dari dalam. Seperti api lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya. Tetapi perbedaan mendasar adalah lilin bisa padam, sementara jiwa yang memberi akan selalu menemukan sumber energi baru. Inilah rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani menjalaninya, bukan sekadar membicarakannya. Kini, mari kita kembali pada dirimu. Apa yang engkau pegang terlalu erat hingga sulit dilepaskan? Apakah harta yang kau simpan, tenaga yang kau jaga, atau bahkan rasa aman yang tidak ingin kau ganggu? Setiap orang punya jawabannya sendiri. Namun spiritualitas mengajarkan bahwa sesuatu yang ditahan terlalu lama akan berubah menjadi beban. Justru ketika dilepas, ia memberi ruang untuk pertumbuhan. Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi,
apa yang akan terjadi jika aku memberi, melainkan apa yang akan terjadi jika aku tidak pernah berani melepaskan. Memberi yang sejati bukanlah langkah yang ringan, tetapi dari sanalah muncul makna terdalam hidup manusia. Kita dilatih untuk berani, kita dipanggil untuk tulus, kita diarahkan untuk memahami bahwa tidak ada yang kita genggam selamanya. Dan semakin cepat kita menyadari ini, semakin jernih pula kita melihat arti hidup. Memberi bukan lagi kewajiban, melainkan jalan untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Jangan lupa kembali ke Hati Nusantara Channel. Di sana engkau akan menemukan renungan-renungan baru yang menuntun langkah di jalan memberi dan menerima.